Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Zulfa Rahmasari selaku moderator dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi dari buku review yang kita terjemahkan, yaitu Posisi Awal. Nah, saya juga tidak sendirian dan saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang akan menyampaikan suatu materi. Ada Amelia, Linda, Alia, Ilham, dan juga Diana dari mata kuliah Perkembangan Fisik, Motorik, dan Kognitif Anak Usia Dini yang berdosen pengampu, yaitu ada Bapak Dr. Andes Haji Sumardi, MPD, dan juga Ibu Istiqoroh Nurzaman. Nah, untuk materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Amelia. Baik, terima kasih moderator. Materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini berjudul posisi awal. Istilah posisi awal sering digunakan oleh psikologi perkembangan untuk menggambarkan pengetahuan dan kemampuan bayi yang baru saja lahir. Pada tahap representasi ini, banyak sekali terdapat bukti penelitian yang menunjukkan bahwa bayi yang baru saja lahir dapat membentuk representasi. Representasi itu sendiri merupakan pemotongan informasi yang kita pegang yang ada di pikiran kita. Dengan demikian, representasi ini dapat mendasari pikiran atau kognisi kita. Representasi juga dapat diartikan sebagai struktur dasar yang melaluinya kita dapat mengenal dunia. Bukti penelitian menunjukkan bahwa bayi yang baru saja lahir dapat membentuk representasi dan kemampuan ini juga bahkan sudah ada pada masa bayi sebelum lahir. Menurut Descartes dan Pfeiffer pada tahun 1980 menemukan bahwa bayi berusia 12 jam belajar menghisap dengan kecepatan tertentu dan mereka bisa mengenali suara ibunya sendiri dibandingkan dengan suara orang asing. Hal itu menunjukkan bahwa mereka bisa mengenali suara ibunya dan mereka lebih menyukai suara ibu daripada suara yang lain. Meskipun ada kemungkinan bahwa bayi dalam penelitian ini belajar menghisap dalam 12 jam antara dilahirkan dan diuji. Penelitian lebih lanjut oleh Descartes dan Spen pada tahun 1986 menunjukkan sebaliknya. Jadi, menurut Descartes dan Spen, anak baru bisa merespon lingkungan ketika berada pada masa 6 minggu terakhir kehamilan ibunya dan ketika ibunya membacakan cerita. Kemungkinan bahwa bayi akan merespon suara ibu daripada ceritanya itu sendiri. Cerita itu akan dikesampingkan karena Descartes dan Spen menunjukkan bahwa kecenderungan ini tetap ada bahkan ketika suara yang tidak dikenal yang membacakan cerita tersebut. Bayi-bayi dalam penelitian ini dengan jelas membentuk representasi dari cerita yang telah dibacakan untuk mereka pada saat mereka di dalam kandungan ibunya. Jelas bahwa pembelajaran apapun sebelum melahirkan akan dibatasi oleh jumlah masukan lingkungan yang akan mempengaruhi perkembangannya. Setelah lahir, bayi yang dapat menerima rangsangan dari lingkungannya, pengetahuannya akan lebih kaya dibandingkan dengan yang lainnya. Ketika ada dalam kandungan ibu, bayi dapat mendengar suara dari dunia luar tetapi tidak dapat melihatnya. Oleh karena itu, dapat kita asumsikan bahwa bayi kemungkinan besar telah membentuk lebih banyak representasi pendengaran daripada visual. Dapat disimpulkan pula bahwa struktur otak dibutuhkan untuk merepresentasikan berbagai aspek lingkungan. Dengan demikian, pembentukan ingatan yang sederhana sudah ada sebelum kelahiran. Bukti neurologis mendukung hal ini, karena arsitektur saraf dasar otak
tidak berubah seiring perkembangan. Nah, oleh karena itu, apa yang tampak berubah adalah jumlah informasi yang direpresentasikan, dan ini merupakan hasil pembelajaran dan pengalaman. Agar otak manusia dapat dilengkapi sedemikian rupa, masuk akal jika kita menganggap bahwa kapasitas representasi harus ada sebelum perkembangan kognitif lebih lanjut yang dapat terjadi. Jika representasi tidak tersedia untuk anak-anak, maka tidak ada yang bisa mereka manipulasi, dan karena itu menerapkan proses kognitif. Akibat evolusi menganggap ini sebagai kebutuhan perkembangan. Materi selanjutnya masalah metodologis. Meskipun otak bayi baru lahir telah diprogram sebelumnya untuk memungkinkan pembentukan representasi dari saat lahir, beberapa area otak masih jauh dari berkembang sepenuhnya. Misalnya, yang bertanggung jawab untuk kontrol motorik yaitu basal ganglia dan motor cortex. Sementara, prioritas perkembangan spesifik membuktikan adanya kendala bawaan di mana kemampuan yang lebih berkembang pada masa awal adalah yang paling berguna. Kemampuan terbatas di bidang tertentu dapat menjadi masalah bagi mereka yang mempelajari kemampuan kognitif bayi. Kontrol motorik yang terbatas pada neonatus hanyalah satu masalah yang dihadapi oleh para peneliti ketika mencoba mempelajari kemampuan awal. Bayi sebenarnya tidak bisa berbuat banyak, dan dengan demikian membuat bayi menunjukkan apa yang mereka ketahui agak bermasalah. Iya, terima kasih teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kemampuan sensorik. Kemampuan sensorik adalah kemampuan seorang anak dalam menggunakan indera yang ada pada tubuh seperti indera penglihatan, indera mendengarkan, indera merasakan, dan seterusnya. Selanjutnya mereka memakai data masukan dari indera tersebut sebagai sarana melakukan penafsiran terhadap apa yang ada di sekitarnya. Menurut Joseph mengatakan menemukan bahwa 6-7 minggu setelah kehamilan, embrio merespon suara dari lingkungan ibu yang menunjukkan bahwa mereka dapat mendengar. Selanjutnya sistem visual kurang berkembang pada bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir memiliki penglihatan yang agak kabur dan hanya bisa fokus pada hal-hal yang sangat dekat dengan lingkungannya. Prioritas perkembangan ini termasuk akal. Tidak akan ada gunanya mengembangkan kemampuan sebelum bisa digunakan dengan baik. Pendengaran kemampuan berkembang sebelum lahir. Kemungkinan terbentuknya representasi pendengaran yang dapat membantu mengarahkan anak setelah lahir. Ya. Pada pembahasan selanjutnya tentang sensasi dan persepsi. Teori sensasi adalah penerimaan stimulus melalui alat indera, sedangkan persepsi adalah penafsiran dari stimulus. Jadi ditafsirkan yang diterima tersebut. Meskipun alat indera menerima stimulus pada sama setiap manusia, persepsi atau interpretasinya bisa berbeda. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai persepsi visual atau objek. Spelke mengemukakan bahwa neonatus memiliki prinsip panduan yang ditentukan secara bawaan yang memungkinkan mereka untuk memaksakan suatu keteraturan pada lingkungan visual mereka.
Nah, ini pun memungkinkan bayi untuk mengetahui fitur-fitur visual di lingkungan mereka yang memiliki satu sama lain dan karenanya termasuk dalam objek yang sama. Isolasi perseptual dari objek individu ini adalah langkah pertama dalam pembentukan representasi objek. Untuk itu, ini akan membentuk representasi objek kita dan perlu mengidentifikasinya sebagai objek. Pada subbab selanjutnya yaitu persepsi pendengaran. Bayi bisa membedakan suatu cara secara pendengaran itu mengenai peristiwa dan membedakan objek secara visual. Bayi dan orang dewasa adalah aliran suara yang terus-menerus dari mana kita harus mengekstrak suara individu sebelum dapat mempresentasikannya. Yang dimaksud dari mengekstrak suara individu sebelum dapat mempresentasikannya yaitu bagaimana kita dapat menyesuaikan dengan suara seseorang ketika orang itu berbicara atau memilih satu ketukan dari lagu yang terdiri dari banyak ketukan yang tumpang tindih. Sebelum kita menunjukkan bukti bahwa representasi pendengaran ini sudah ada dan sudah disimpan saat masih kanak-kanak, sebenarnya representasi atau kemampuan pendengaran ini sudah ada sejak kita dalam kandungan atau sebelum kita lahir. Maka dari itu, suara-suara dari luar akan terdengar dan terprogram ke dalam otak si janin. Selanjutnya yaitu tentang lintas modal. Membahas tentang dalam kehidupannya kita tidak sering mempertimbangkan informasi dari masing-masing indera kita secara terpisah. Kami menggabungkan informasi dari beberapa sumber menjadi satu pengalaman yang koheren. Misalnya kita mencium dengan menyentuhnya juga kita jarang merasakannya. Ya. Dan selanjutnya pembahasan yaitu tentang persepsi peristiwa. Tampaknya logis untuk mengkonstruksikan bahwa persepsi objek di lingkungan adalah tugas kognitif yang lebih mudah daripada persepsi hubungan antara subobjek semacam itu. Dan dengan demikian tampaknya kemampuan tersebut akan berkembang kemudian, sedangkan transfer lintas modal bergantung pada kemampuan untuk memahami hubungan antara input sensorik berbeda yang terjadi secara bersamaan. Persepsi peristiwa membutuhkan kemampuan untuk memahami hubungan lintas waktu. Cukup sekian. Dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nucayati dengan NIM 2001474. Di sini saya akan meneruskan materi yang disampaikan oleh Muhammad Rifki Ilhamul mengenai kesimpulan sejauh ini. Kemampuan perseptual neonatus yang cukup canggih dan perkembangan pesat kemampuan ini merupakan indikasi pentingnya mereka untuk perkembangan selanjutnya. Prinsip-prinsip panduan yang dijelaskan oleh Spelke tampaknya diterapkan pada informasi sensorik dari semua jenis, meskipun usia di mana mereka menjadi jelas berbeda dari satu modalitas ke modalitas berikutnya. Meskipun mereka jelas pula telah diprogram sebelumnya untuk dapat menerapkan beberapa urutan pada masukan perseptual, sejauh mana mereka dapat melakukan ini dibatasi oleh kurangnya pengetahuan dan pengalaman mereka dan juga oleh susunan neurologis mereka. Selanjutnya adalah mengenai bias dalam perhatian. Setelah menetapkan bahwa bayi mampu memahami lingkungannya dan bahwa persepsi membentuk dasar representasi, hal berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah seberapa banyak dan lebih penting informasi apa yang sebenarnya dimiliki oleh bayi. Bagaimanapun, kita hanya memperhatikan sebagian kecil dari apa yang kita rasakan, mengingat bahwa kita telah melihat bahwa bayi muda tidak memiliki akses sadar ke representasi mereka dan bahwa mereka tidak dapat secara sadar mengontrol perilaku mereka.
Setiap bias dalam perhatian yang ada harus ditentukan sebelumnya. Objek yang bergerak sendiri atau menganimasikan objek, seperti yang lebih dikenal adalah kategori objek yang sangat penting untuk dipelajari oleh bayi. Kami telah membahas bagaimana sangatlah berguna bagi bayi untuk mengenali manusia lain pada usia yang sangat dini. Hal ini tidak hanya memastikan perawatan fisik saja, tetapi juga akan menyesuaikan anak dengan orang-orang. Sejak lahir, bayi tampaknya merespon orang dan objek secara berbeda. Pans dan banyak lainnya telah menunjukkan bahwa neonatus lebih suka melihat wajah daripada pola lain yang sama rumitnya. Saat lahir, tampaknya menjadi preferensi untuk keseluruhan bentuk wajah manusia, tetapi dalam beberapa hari, neonatus mengalihkan perhatian mereka ke fitur wajah yang memungkinkan mereka untuk membentuk representasi dan karenanya membedakan antara orang yang berbeda dengan sangat cepat. Jadi secara keseluruhan, bukti tampaknya menunjukkan bahwa meskipun masukan dan pembelajaran lingkungan penting dalam pengembangan preferensi perhatian, bias bawaannya juga ada. Baik, selanjutnya ada representasi awal. Representasi awal hanya didasarkan pada pengalaman perseptual. Representasi dari pemandangan, suara, perasaan, bau, atau rasa. Menanggapi pengalaman tersebut, bayi seringkali mendemonstrasikan reaksi perilaku tertentu. Ini menunjukkan bahwa bayi telah belajar respon terhadap stimulus, dan kehadiran stimulus ini cukup untuk memicu suatu respon otomatis. Dengan demikian, mereka mengenali rangsangan. Penulis juga telah melihat kemampuan bayi itu mengenali rangsangan cukup canggih, karena mereka dapat mentransfer informasi dari modalitas yang lain. Mereka terlibat dalam transfer lintas modal. Meski begitu, awal prestasi representasi bayi muda dibatasi dalam satu hal yang sangat penting. Padahal, sebagai orang dewasa, kita memiliki akses sadar ke banyak pengetahuan yang kita miliki. Nah, selanjutnya, apakah bayi tahu sesuatu? Bayi muda mampu menyajikan informasi dan format yang dapat diakses kesadaran. Kita tidak dapat membantah bahwa bayi sebenarnya tahu apapun. Bayi muda memang memiliki representasi, tetapi jenis ini implisit dan prosedural. Padahal ini mungkin memicu perilaku sebagai hasil belajar. Tidak ada kontrol sadar atas tindakan ini dan tidak ada kesadaran eksplisit. Hubungan apapun antara persepsi dan tindakan. Meskipun demikian, bayi-bayi kecil tampaknya tahu beberapa hal. Mereka tahu bagaimana menanggapi secara perilaku berbagai rangsangan dan mereka tahu untuk menanggapi dan memperhatikan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda. Pertanyaan apakah bayi tahu sesuatu tampaknya tergantung pada apakah Anda mengetahuinya bahwa pengetahuan implisit adalah pengetahuan. Banyak ahli teori di masa lalu menyangkal bahwa itu adalah sebaliknya, mengklaim kognisi sejati dimulai dengan pengembangan kapasitas representasi eksplisit. Pengembangan representasi mental eksplisit akan menjadi fokus dari bab selanjutnya.